Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Semoga tetap sehat dan semangat dalam belajarnya ya nak. Baiklah, sebelum ibu menjelaskan tentang bagaimana cara menemukan atau membuat kalimat tanya dalam sebuah cerita, ibu akan jelaskan terlebih dahulu penggunaan huruf kapital. Anak ibu, saat menulis, ibu ingin anak ibu mulai di rumah meskipun hanya catatan, gunakanlah huruf kapital di awal pertama kali menulis atau setelah titik. Kemudian nama orang, lalu nama hari, bulan, kota, atau tempat. Jadi semuanya itu harus menggunakan huruf kapital. Baiklah anak ibu, selanjutnya simak penjelasan tentang menemukan kalimat tanya dan dalam buku tema 1 Suku Minang. Lihat bagaimana cara membuat kalimat dari cerita ini. Pertama, kita baca dulu teksnya dari kalimat pertama paragraf 1. Masih ingat kan nak, yang dikatakan dengan paragraf itu penulisannya agak ke dalam seperti ini. Ini paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 ya. Kita masuk paragraf 1, ibu baca, simak dari rumah. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Dari kalimat ini, nak, bisa kita buat satu pertanyaan dengan menggunakan apa. Bagaimana caranya? Kita cocok-cocokkan saja. Kelompok apa yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat? Cocok tidak? Kemudian kita bandingkan dengan suku apa yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat? Bisa kan? Jadi yang lebih cocok adalah kalimat kedua. Suku apa yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat? Jadi jawabannya adalah suku yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat adalah suku Minang. Itu yang pertama ya nak. Kemudian kita lihat kalimat selanjutnya. Kita baca lagi. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Nah, anak ibu, ada yang ibu baca. Ibu lihat membuat kalimat tanyanya seperti ini. Suku Minang disebut sebagai orang titik-titik. Itu namanya nak, bukan kalimat tanya, tapi mengisi ya nak, isian. Kalimat tanya itu ya bertanya dengan menggunakan kata tanda tanya ya. Selanjutnya, kita lihat lagi. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Dari sini kita bisa buat kalimat tanya ya, nak. Kalau orang-orang bertanya, kita mau buat pertanyaan menanyakan suku apa yang ada di daerah suku Minang. Bisa ini dengan menggunakan kata tanya apa. Bahasanya, nak. Begini caranya. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Berarti ini adalah jawaban. Pertanyaannya adalah bahasa apa yang digunakan oleh suku Minang? Jadi jawabannya adalah bahasa yang digunakan oleh suku Minang adalah bahasa Minang. Baik, selanjutnya, suku Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Dari sini bisa kita buat kalimat tanya ya nak, tentang Malin Kundang. Malin Kundang ini kan legenda yang terdapat di Sumatera Barat. Jadi pertanyaannya adalah, legenda apakah yang terkenal di Sumatera Barat? Jawabannya adalah legenda yang terkenal di Sumatera Barat adalah Malin Kundang. Nah, kita masuk ke paragraf 2. Ini anak. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang.
bisa kita katakan ini nak, kita buat kalimat tanya menggunakan apa lagi? Apakah nama rumah gadang, nama rumah adat suku Minang? Nama rumah adat suku Minang adalah Rumah Gadang. Selanjutnya, rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Terbuat dari kayu ya nak. Kalau kita ini bisa kita tanyakan, terbuat dari apakah rumah gadang suku Minang? Nah, jawabannya adalah rumah gadang suku Minang terbuat dari kayu. Paham ya nak? Nih, lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Ini dia menceritakan tentang bentuk-bentuknya nak, bentuk-bentuk rumah adatnya. Jadi kalimatannya yang bisa kita gunakan adalah bagaimana bentuk rumah adat Minangkabau? Nah, jawabannya kan bisa ini nak, bentuk lengkungnya, kemudian tanduknya, tuh ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Kalau ada kata-kata karena nak, berarti ini bisa kita ambil kata tanya mengapa atau kenapa. Bagaimana caranya, Bu? Begini. Kenapa rumah adat suku Minang disebut gonjong? Jawabannya adalah rumah adat suku Minang disebut gonjong karena atapnya berbentuk gonjong, ya. Kenapa rumah adat suku Minang disebut rumah bagonjong? Itu ya nak. Baik, selanjutnya di paragraf terakhir yaitu paragraf 3. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Nah, kemarin ada ibu jelaskan nak, cara-cara itu kalau dia ada cara pembuatan, proses, itu bisa kita gunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara memainkan alat musik talempong? Bisa kan nak? Ibu ulangi, bagaimana cara memainkan alat musik talempong? Jawabannya ada di sini. Cara memainkan alat musik talempong ialah dengan cara dipukul. Nah, itu dia membuat kalimat tanya dari teks yang berjudul Suku Minang.